Halo juragan-juragan, selamat datang kembali di channel MTV, channel yang membahas seputar di bisnis di tahun 2024. Jangan di skip videonya, tonton terus, jangan sampai gagal paham. Kali ini yang akan saya bahas masih tentang di dunia properti, agar tidak gagal paham. Bisa tahu urutannya, silahkan tonton video-video saya sebelumnya di link deskripsi di bawah ini, agar kalian bisa nonton dengan baik. Langsung aja tanpa basa-basi, kali ini saya akan membahas beberapa segmen dari properti itu sendiri. Yang pertama, segmen residensial. Segmen residensial ini mengarah ke hunian atau rumah pribadi, dan residensial ini dibagi ada beberapa range harga, dan masing-masing harga itu mempunyai segmen seperti harga 200 juta, 500 juta, 1 M atau lebih. Namun umumnya residensial ini hanya digunakan sebagai rumah dan tidak seperti segmen-segmen lainnya. Namun di segmen residensial ini mempunyai pasar yang besar dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal, tergantung dari setiap daerah masing-masing. Dengan residensial ini kalian bisa manfaatkan adalah bisnis jual beli rumah, apartemen atau yang lainnya. Nah, misalkan dari jual beli itu sendiri kalian udah paham di video sebelumnya, komisi yang udah saya jelaskan. Misalkan harga dari rumah itu sendiri dengan harga paling rendah, misalkan di harga 200 juta, kalian udah paham dengan komisi di 2,5%, at least kalian dapat 5 juta dari penjualan rumah tersebut. Nah, itu kalaupun kalian closing satu. Kalau kalian closing dua, kalian bisa dikalikan sendiri. Nah, itu untuk segmen pertama dari residensial. Sekarang kita masuk di segmen kedua. Segmen yang kedua adalah segmen komersial. Nah, di segmen komersial ini contohnya seperti ruko, pusat perbelanjaan, atau properti-properti yang sifatnya itu bisa multifungsi, yang bisa digunakan sebagai hunian atau bisa digunakan sebagai usaha. Nah, di segmen komersial ini memang pasarnya tidak sebesar segmen residensial. Seperti contoh, segmen residensial itu kebutuhan rumah itu kan memang banyak dicari. Namun untuk kebutuhan pertokoan, ruko atau pusat perbelanjaan itu kan memang hanya pelaku usaha mereka yang membutuhkan untuk dijual beli di segmen komersial ini. Namun walaupun memang pasarnya kecil, segmen di komersial ini berbanding terbalik dengan residensial, yaitu kalian bisa mendapatkan range komisi dengan lebih besar dari residensial. Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga adalah segmen industri. Segmen industri ini memang ada beberapa, seperti contoh dari segmen gudang, kemudian segmen pabrik, atau segmen manufaktur lainnya. Segmen ini biasa digunakan sebagai tempat seorang pengusaha untuk memproduksi suatu barang atau jasa, atau digunakan untuk menyimpan barang atau jasa yang sifatnya ini lebih besar dari segmen komersial itu sendiri. Namun di segmen komersial ini memang pasarnya tidak sebesar dari residensial ya yang sebelumnya. Akan tetapi ini berbanding terbalik juga, pasar yang begitu kecil, namun untuk pendapatannya kalian bisa akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Karena di dalam segmen industri, setiap kalian melakukan transaksi jual beli pabrik, manufaktur, atau gudang yang lainnya, itu pasti untuk nominalnya akan lebih tinggi dari nominal rumah itu sendiri. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalian mendapatkan
cuan yang lebih besar lagi. Yang keempat adalah segmen dari lahan. Segmen lahan seperti contoh tanah, tanah banyak sekali kegunaannya. Bisa menjadi komersil jika tanah tersebut memang berada di posisi yang sangat strategis. Segmen ini kurang lebih mirip seperti segmen residensial yang memiliki pasar yang besar dan tren yang naik dan juga baik juga. Dan kalian juga bisa mengambil opsi ini. Nah, jadi segmen tersebut yang kalian bisa ambil salah satunya, dan kalian bisa fokus ke salah satu segmen agar hasilnya bisa maksimal. Semoga bermanfaat video yang saya sharing kali ini dan bisa diaplikasikan ke teman-teman di dalam memulai bisnis di properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa membantu channel ini berkembang. Salam gaspol, jangan sampai kendor. Sampai bertemu lagi di next video.